Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma'ad. Seperti yang telah dijelaskan oleh Ustadz kita tercinta, Ustadz Abdul Karim Hidayatullah LC, mengenai teknis kepulangan besok, mohon jamaah agar koper sebelum jam 8 sudah di depan pintu kamar masing-masing dan ditimbang. Untuk yang masuk bagasi adalah maksimal 23 kg. Nah, timbangannya ada di saya. Boleh nanti pinjam kamar masing-masing ya. Atau nanti teknisnya mungkin Ustadz keliling, karena ya kita satu lantai, hanya ada satu keluarga aja yang di lantai 15. Nanti kita timbang. Dan jika tas kabin ya, yang tas kecil ditaruh di bagasi, di dalam bagasi pesawat maksudnya, maka maksimal pun 23 kg ya, kalau tas kabin ditaruh di dalam bagasi pesawat. Tetapi kalau tas kabin ditaruh di kabin pesawat, maka maksimal 7 kg. Dan ini kalau ada pertanyaan enaknya taruh di mana? Tentunya jawabannya adalah sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian, karena saya nggak tahu isi dalamnya ya. Kalau misalnya tas kabinnya isinya buat oleh-oleh seperti makanan, minuman, albaik, coklat, nanti beli di Kornis Balat ya, belanja lagi, maka saran saya ditaruh di kabin. Nah, dengan ketentuan maksimal 7 kg, karena di kabin itu ketentuan dari maskapai maksimal 7 kg ya. Tapi kalau misalnya ternyata lebih dari 7 kg tas kabinnya, maka bisa ditaruh di bagasi ya. Jadi yang masuk bagasi itu dua, koper bagasi dan tas kabin. Tapi kembali lagi saya sarankan jamaah, jika tas kabinnya ada oleh-oleh, jangan ditaruh di bagasi tas kabinnya, karena as we know, petugas-petugas bandara itu biasanya loading unloadingnya dilempar-lempar. Takut oleh-olehnya malah sampai di Indonesia hancur, pecah, atau karena suhu di dalam bagasi panas, yang beli coklat, beli makanan cepat basi dan lumer ya. Paham sampai sini jemaah? Paham ya? Insya Allah paham, mudah kok ya. Dan nanti ketika sampai di bandara, tim kita yang berada di bandara ya, tim handling kita sudah mengatur satu troli 2 atau 3 air zam-zam 5 liter beserta koper bagasi kita jamaah. Dan biasanya ya, kopernya itu bukan punya kita ya, jadi main cepet ya, tapi nggak usah khawatir ya, tetap didampingin sama tim handling kita ya, karena di Jeddah itu tidak boleh check-in grup seperti kita di Bandara Soekarno-Hatta ya. Kalau di Bandara Soekarno-Hatta kan kita check-in bagasinya di Hotel 101 kan, bisa by grup, tapi di sini peraturannya nggak bisa ya. Jadi check-innya tetap sendiri-sendiri ya, tetap tidak panik ya, tetap berbanyak istighfar karena kita belum selesai ya cobaan-cobaannya ya. Moga-moga Allah kasih kemudahan ya, gitu, nggak berat-berat lah. Jadi tetap bersabar, tetap jangan panik, satu komando ya. Kalau ada yang mau ke kamar mandi, ke toilet, informasi agar tidak tertinggal ya, agar tidak tertinggal dengan rombongan ya. Dan kita insya Allah keluar itu dari hotel targetnya maksimal sekitar jam 3 atau jam 4 sore, lalu ke Museum Al-Modi, kemudian maghrib isya insya Allah di Masjid Qissos. Tapi ini lihat sikon apakah bisa di Masjid Qissos. Kalaupun tidak bisa, nanti kita di Kornis Balat, ada banyak musolanya. Dan untuk makan malamnya jamaah, makan malamnya kita besok ya, bukan hari ini, besok itu akan diberikan ayam albaik ya, yang isinya insya Allah roti 4 potong ayam ya, sama
kentang goreng, french fries ya. Dan itu kalau orang Indonesia satu orang nggak mungkin habis ya. Tapi saya nggak tahu ya kalau Mbak Caca atau Bang Andri mungkin. Tapi kalau saya body shaming. diskon tenang diskon. Ya. Ada ya diskon. Oke, nggak apa-apa lah kalau diskon mah. Katain aja terus. Masih. Ya, ini kayak abangnya emang suka bercanda dia. Abangnya awal Ramadan itu bercanda mulu sama saya. Jadi sampai di mana tuh? Ya, Al-Baik, Al-Baik ya. Assalamualaikum. Nah, Al-Baik itu akan diberikan karena buat makan malam. Nah, saran saya kan tadi ada yang mau buat oleh-oleh buat di rumah, ya kan? Karena masih fresh lah, istilahnya 9 jam perjalanan mungkin masih fresh gitu kan. Karena kita malamnya di Kornis Balat, Bapak Ibu makan malamnya ini aja. Karena di situ banyak ada Wong Solo, ada Rinela ya, ada bakso Mang Udin. Jadi seperti kayak wisata aja, jadi apa BS lah istilahnya. Jadi jangan dimakan kalau mau buat oleh-oleh Al-Baiknya ya. Tapi Bapak Ibu beli nasi goreng atau nasi goreng Rinela enak ya. Sop iga Wong Solo enak, bakso Mang Udin juga enak ya. Dan harganya nggak terlalu mahal. Harganya nggak terlalu mahal ya. Jokowi juga bisa menerima ya. Jokowi menerima, tapi kursnya itu biasanya digenapin 5.000 kalau sama orang sini ya. Jadi baiknya tetap pakai rial bayarnya ya. Nah, nanti kita sarapannya itu biasanya 2 jam setelah take off, karena kita take off kita jam 3 dini hari, kemungkinan kita diberikan jam 5 dini hari, jam 5 subuh, dan kita sholat subuhnya otomatis di dalam pesawat ya. Jadi dihitung-hitung aja jamaah. Jadi ketika take off mungkin 2 jam setelah take off langsung sholat subuh, lalu tidur, terus untuk sholat zuhur asarnya karena kita landingnya menjelang maghrib, maka saya sarankan jangan di daratan ya, tapi 2 jam sebelum take off, 2 jam sebelum landing sholat zuhur asar aja ya. Jadi tidur 7 jam lalu bangun untuk sholat zuhur asar jamaah qashar. Lalu maghrib isanya di mana? Maghrib isanya nanti di daratan ya. Biasanya kita sudah booking tempat di Kepulangan ya, dan ada musolanya ya, dan biasanya dikasih snack ya, insya Allah dikasih snack, dan ada tim kita ya. Dan ketika landing di Soekarno-Hatta, untuk urusan koper bagasi itu sudah diatur oleh tim Amar. Jadi jamaah ketika landing langsung aja keluar imigrasi, langsung keluar aja, jangan nunggu-nunggu. Kalau ada yang pengen pipis itu sebaiknya di luar aja, jangan di dalam, karena di dalam itu pasti antri. Jangan di luar, itu enak, ada musolanya juga. Jadi jauh bisa maghrib bisa sambil nunggu bagasi dan air zam-zam yang 5 liter ya. Dan mohon doanya agar bagasi Bapak Ibu tidak ada yang tertinggal, tidak berkurang, atau biasanya air zam-zam Bapak Ibu nih kadang suka berkurang, kadang ada yang bocor ya, kadang kemasannya rusak. Jadi tetap minta doanya kepada jemaah sekalian agar sekali lagi dimudahkan semua urusannya, karena kita belum sampai di Indonesia ya. Jadi Allahualam, Allah kasih ujian apa lagi ya, kita nggak ada yang tahu. Makanya tetap berdoa, minta kemudahan. Dan untuk keluarga yang menjemput nanti, harap diinformasikan bahwasanya landingnya itu 17.20 dan kemungkinan koper itu sekitar 60 sampai 90 menit. Kadang 2 jam, 120 menit ya. Jadi jangan sampai keluarga kita datang tepat waktu, nunggu kita lama, kasihan juga Bapak Ibu ya. Jadi dikondisikan saja ya, terutama yang Bapak Ibu yang dari Serang atau dari Garut ya, itu yang jemput dikondisikan ya. Begitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu mengenai teknis? Ya, landingnya kita, karena kita naik SV Saudi Arabia Airlines, itu landingnya di Terminal 3 Soekarno-Hatta Internasional
ya, atau yang biasa dibilang Ultimate ya, bandara Ultimate, terminal Ultimate ya. Kalau naik Lion Air itu di terminal 2, sedangkan kita SV Garuda biasanya di terminal 3 ya, kedatangan internasional ya, bukan domestik. Nah, jadi parkirnya tetap di gedung parkir terminal 3, kedatangan itu di lantai dasar ya, dan biasanya itu di pintu West ya, Maya. Gate Haji Umroh. Gate 12 ya, yang Haji Umroh. Nanti tanya aja sama petugas di Terminal 3 kedatangan di mana gate untuk umroh. Nah, itu ada gate khusus. Ya, jadi kuncinya itu. Ya, kasih tahu jamaah keluarganya. Gate khusus umroh Terminal 3 kedatangan internasional. Ingat ya, internasional bukan domestik. Terminal 3, bukan terminal yang lainnya. Apalagi sampai terminal Kampung Rambutan atau Pulau Gadung, salah jurusan itu. Baik, ada pertanyaan, Ibu? Tadi terkait air zam-zam. Kalau kita bawa di bagasi, itu misalnya di botol aqua yang garsi-gabung itu boleh? Iya, bagus pertanyaannya nih. Ya, sebetulnya saya lupa nih menyebutkan karena ya, ada pertanyaan bagus, jadi saya ingat lagi ya. Jadi Bapak Ibu, air minum, air zam-zam atau sejenisnya itu nggak boleh taruh di bagasi, Bapak Ibu. Ya, itu aturan gaca internasional. Bukan karena nggak boleh bawa air zam-zam, tapi yang benar adalah nggak boleh bawa cairan. Nah, karena zam-zam itu cairan, termasuk air zam-zam lah dilarang. Jadi mari kita cukupkan dengan pemberian 1 galon 1 paspor ukuran 5 liter dari travel. Itu resmi dan masuk kargo ya, masuk kargo kita. Nah, dihitung sebagai kilogram yang 23 kilogram tadi. Ya, Bapak Ibu paham ya? Jangan sekali-sekali iseng-iseng coba-coba taruh air zam-zam di botol-botol kecil, terus dilipat-lipat baju, dilipat lagi plastik, dilipat lagi aluminium foil, terus dikubur, dikasih semen, taruh di bagasi. Ya. Walaupun begitu, tetap X-ray itu nangkep, tahu dia. Ya, mau dikasih aluminium, mau dikasih semen, itu X-ray itu nggak mungkin berbohong, dia tahu. Cuman masalahnya tergantung petugasnya. Kalau petugasnya rajin, maka bukan koper ibu aja yang akan dibongkar, ya, bukan koper bapak ibu yang dibongkar, tapi seluruhnya dibongkar, ya, karena kita disangka nyelundupin air zam-zam. Dan ini demi keselamatan bersama, karena seperti kita ketahui di pesawat itu rangkaian listriknya banyak ya di bawah, takutnya bocor atau apa, sehingga membahayakan keselamatan penumpang ya. Jadi Bapak Ibu cukupkan saja dengan air zam-zam yang travel berikan. Kalaupun nanti kurang, insya Allah travel ganti ya. Jadi tidak ada yang nggak dapat sama sekali ya. Tapi mungkin kalau nanti kemasannya agak rusak, kardusnya, ya jangan lihat, don't judge by cover ya, don't judge book by cover istilahnya. Kalau kemasannya rusak, dalamnya masih bagus ya, mohon diterima ya, mohon diterima. Karena kalau kehilangan itu biasanya sering ya, di bandara itu banyak ada setan kepala hitam juga, karena suka hilang gitu ya, biasanya diambil begitu ya. Tapi tidak usah khawatir karena travel biasanya kamar sendiri bertanggung jawab ya, akan diganti. Ya, Bapak Ibu paham ya? Jangan sekali-sekali bawa air zam-zam. Nah, kalau nggak percaya, nih Ustadz Abdul Karim punya pengalaman tuh. Ya, Ustadz, mana Ustadz? Waduh, sharing Ustadz, sini Ustadz. Ya. Aduh, antum enak juga jadi jamaah. Anak cuap-cuap. Wah, ini bener nih. Ya, nih mengenai jam-jam. Silakan. Diskon dipotong. Diadakan diskon ini. Pengalaman apa Pak Haji? Yang bongkar jam-jam. Udah itu aja dulu, bongkar baru aneh. Ya biasanya air zam-zam sebenarnya bukan air zam-zam yang dilarang ya, cuman yang dilarang itu cairan. Dan bagasi kita itu diperiksa, di X-ray di bawah, seluruhnya pasti kelihatan walaupun ditutup dengan apapun nih. Karena kalau
misalkan kalau logikanya ditutup pakai aluminium foil itu nggak kelihatan, nggak mungkin gitu. Berarti mudah orang nyelundupin barang-barang ilegal kan jadinya, seperti narkoba dan lain sebagainya. Jadi saran kita jangan dibawa air zam-zam di bagasi, terutama kalau mereka sudah melihat 1 koper, 2 koper, 3 koper penuh dengan zam-zam, dan 1 travel dia lihat sama kopernya, dan yaudah mereka periksa aja semuanya gitu, dan itu memperlambat perjalanan. Kalau sudah dibongkar, biasanya mereka cuek aja, nggak begitu peduli, ditutup seadanya, udah dimasukin ke bagasi. Nanti barang-barang ibu tercecer, barang jemaah semuanya tercecer, ada oleh-oleh yang tercecer, misalkan, sangat disayangkan. Jadi saran kami jangan bawa air zam-zam di bagasi. Kalaupun ingin bawa misalkan, ya bawa saja ke pesawat, masukkan tenteng saja, maksudnya ya, masukkan ke tasnya secukupnya. Itu biasanya kadang dibolehkan sama petugas ketika masuk bea cukai. Itu biasanya boleh ya. Cuman kalaupun tidak boleh kan tinggal dibuang gitu. Tinggal dibuang, jadi tidak merepotkan. Itu saja. Ada lagi tambahan Pak Haji? Oke, cukup. Ada pertanyaan lagi nggak, jemaah? Ada jemaah yang ingin bertanya sebelum tidur? Ya. Ada belakang tuh. Sharing pengalaman antum. Apa? Apa Ega? Apa tuh? Hah? Hah? Kenapa tuh? Tawaf wada. Tawaf wada. Tawaf wada itu disarankan sebelum kita sudah tidak ke masjid lagi gitu. Kalau nggak ke masjid lagi zuhur di hotel aja. Boleh. Yakin? Demi tawaf wada. Ya 100.000 hilang kan? 1000 sama kan? Mending kita tawaf wada aja menjelang zuhur. Habis itu sholat zuhur, sholat asar, lalu pulang. Nah, karena dianjurkan untuk ketika tawaf wada sudah tidak ke masjid lagi, sudah tidak ke masjid lagi. Apa? Kan setelah tawaf wada langsung disambut dengan zuhur, lalu jamak qasar dengan asar, pulang. Enggak, itu kan jedanya cuma sebentar kan, hanya diselingi dengan sholat fardu. Itu jedanya sebentar saja, lalu kita pulang ke hotel masing-masing menunggu kepulangan. Ya. Tawaf wada itu rangkaian ibadah. Tawaf sunnah tidak terikat dengan haji, tidak terikat dengan umroh. Nah, kalau tawaf wada itu rangkaian ibadah umroh. Rangkaian ibadah umroh termasuk juga rangkaian ibadah haji. Kalau tawaf sunnah tidak ada hubungannya dengan umroh, tidak ada hubungannya dengan haji. Misalkan saya ada keperluan ke Mekah menjenguk orang sakit, atau mau ada belajar ke Mekah, saya datang ke Mekah dalam keadaan tidak umroh, biasa saja, lalu sholat di masjid haram, lalu saya tawaf sunnah. Nggak ada kan? Saya tidak umroh, saya tidak haji. Jadi nggak ada hubungannya dengan umroh dan haji. Enggak, diniatkan ini tawaf wada gitu. Nah, diniatkan ini adalah tawaf wada. Ya nggak masalah, tidak masalah. Pagi tawaf sunnah, nanti sebelum zuhur tawaf lagi gitu. Tawaf aja terus nggak apa-apa sampai zuhur. Kalau kuat. Tapi jangan panggil-panggil saya nanti ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya. Iya kan kurang dari 100 kan biasanya. Coba aja dinego nanti pas di bea cukainya, ini keperluan untuk apa? Untuk kecamatan. Iya. Bawa saja. Nanti kan pasti mereka tanya ini apa ini gitu. Nah, kalau air minum biasanya diambil. Oh ini obat semuanya, nanti kan pasti mereka bolehkan juga. Ya. Sama parfum juga cairan itu. Parfum banyak parfumnya. Kecil-kecil ya. Biasanya nggak sampai 100 mili kan itu. Kalau parfum saran saya sih masukkan saja ke bagasi. Mudah-mudahan aman insyaallah. Nah, aman.
Kita harus bagi semua mungkin. Kemasannya bagus soalnya kalau parfum. Ada lagi pertanyaan? Sudah tidak ada? Pertanyaan seputar besok apa yang kita... Ayo. Mikot? Iya, sekarang kita mengambil mikot. Hah? Sekarang? Sekarang bajunya kena parfum? Misalkan atau memang sudah terkena nih? Itu kan kalau sekarang Mas Faisal bajunya kena parfum nggak? Oh, baju perempuan. Beneran kena atau kalau? Ini saya mau jawab gitu. Enggak, saya mau yang real saja. Kena memang. Iya, kalau tahu di mana bagiannya di ini saja, dilap sedikit. Cuman kalau tidak nggak tahu nggak apa-apa, pakai saja ya. Ada lagi? Bercampur apa keringat? Hah? Bercampur sama keringat Pak? Udah. Sudah lain lagi pertanyaannya. Sudah nggak ada harum-haruman lagi tuh. Silakan. Ada lagi? Sudah tidak ada? Udah capek ya? Baik, kita ingatkan, mohon nanti di Olayan ya, jemaah yang di Olayan ingatkan, karena di grup juga tidak semuanya mungkin juga bisa aktif cepat. Jadi saat pulang nanti ingatkan jemaah yang lain, mohon lihat di grup ada liputannya, nanti akan dikirim dikirim nanti, lihat grup dan diingatkan juga secara lisan. Ingatkan juga secara lisan tentang teknis kepulangan besok insyaallah. Jadi perjalanan Bapak Ibu masih panjang sebenarnya nih. Besok pulang, terus malamnya lagi ketemu dengan keluarga, terus dari bandara, dari bandara juga ke rumah masing-masing juga jauh kan. Yang paling jauh siapa di sini? Garut. Pontianak. Saya kayaknya. Saya di Padang, Pak. Bang ikut pulang. Emang ada tiketnya? Aneh beliin. Ada ya. Pulang ya. Terus dulu bisa saya pulang. Oke, kalau Mas Andri, bukan Mas Andri, Bang Andri pulang ke Pontianak. Masya Allah, jauh. Disuruh ke Garut jadi. Suruh ke Garut. Masya Allah, jalan-jalan dulu. Udah hampir sampai, insya Allah. Udah main. Kita sudah sampai jemaah.